berbahagia Bapak Ibu Guru hebat, terima kasih telah berkunjung kembali di channel ini. Video kali ini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual pada modul 3.2 pada materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bersama dengan saya Agnes Ganumba, calon guru penggerak angkatan 11, guru di SMP swasta Bintang Laut Teluk Dalam. Tujuan pembelajaran khusus pada modul ini yang pertama, calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan Bagja dari tayangan video yang telah ada. Ketiga, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Yang keempat, calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan, contoh pada video praktik baik tersebut. Berikut video yang akan dianalisis. Selanjutnya, pertanyaan untuk menganalisis video tersebut. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tugasnya di video tersebut? Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan Bagja? Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tugasnya video? Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Setelah dianalisis, maka beberapa hasil dari analisis video tersebut. Yang pertama, visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut yaitu tentang mengabdi terciptanya kelas impian sebagai penyemangat belajar murid. Kedua, prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Tiga, pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan Bagja. Tahap Bagja yang pertama, B. Buat pertanyaan. Di sini yang pertama, guru menuliskan kata penyemangat belajar yang mengandung rasa ingin tahu murid. Dua, guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang dituliskan di papan tulis, yaitu apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. Tiga, guru menggali informasi, pendapat, dan pengalaman murid terkait hal-hal yang menjadi penyemangat belajar mereka. Berikutnya, guru menanyakan pada murid apa yang disukai dari kelas kita, yaitu anak-anak, kira-kira apa sih yang kalian sukai dari kelas kita ini? Coba dilihat kelasnya. Selanjutnya, tahap ambil pelajaran. Di sini yang pertama, guru meminta seluruh murid untuk berkunjung saat jam istirahat di kelas 2 dan kelas 6 untuk menambah inspirasi tentang kelas yang membuat semangat belajar dengan dibentuknya 4 kelompok. 2. Murid mengidentifikasi ruang kelas lain dan mencatat tentang apa yang disukainya di kelas tersebut sebagai penyemangat belajar. 3. Murid bertanya kepada murid di dalam kelas tersebut tentang apa yang mereka sukai juga untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan untuk belajar. Terakhir, setiap kelompok mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Langkah selanjutnya, gali mimpi. Di sini, guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada setiap kelompok. Guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang mereka impikan, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan yang dapat menjadi penyemangat dalam belajar.
3. Murid di dalam kelompok menggambarkan kelas impian mereka yang nyaman dan menyenangkan pada kertas karton Manila sesuai dengan yang mereka bayangkan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang kelas impian mereka yang nyaman dan menyenangkan di depan kelas secara bergantian. Ini adalah jabarkan rencana. Yang pertama, murid diajak untuk berkontribusi menentukan kebutuhan apa untuk mewujudkan kelas impiannya yang nyaman dan menyenangkan. 2. Murid menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. 3. Guru menuliskan di papan tulis daftar kelas impian murid. Terakhir, guru membagi tugas setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. Tahap terakhir adalah atur eksekusi. Yang pertama, murid diberi kesempatan dalam berkontribusi untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompoknya. 2. Guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan menata kelas impian. 3. Murid menyediakan alat dan bahan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang terakhir, seluruh murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Setelah dianalisis, maka beberapa hasil dari analisis video tersebut. Yang pertama, visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut yaitu tentang mengabdi terciptanya kelas impian sebagai penyemangat belajar murid. Kedua, prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. 3. Pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Keempat, soal nomor 6, modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut dan pemanfaatannya adalah A. Modal manusia. Di sini guru memiliki kemampuan dalam melakukan pemetaan aset atau sumber daya yang dimiliki untuk lebih dimaksimalkan dalam hal pemanfaatannya sehingga dapat menunjang terwujudnya kelas impian, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang kedua, murid yang aktif dan sangat kooperatif, percaya diri, kreatif, dan mandiri, serta dapat berkolaborasi dan mengkomunikasikan hasil karyanya dalam kelompok, serta murid yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Modal sosial. Pada modal sosial, guru berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Di sini bekerja sama dan meminta izin dengan guru kelas 2 dan kelas 6 untuk melakukan observasi kelas. Berkolaborasi dengan murid kelas 2 dan kelas 6 saat melakukan observasi dan wawancara. Berikut pada modal fisik. Di modal fisik ada ruang kelas yang dapat didekorasi ulang sesuai dengan kelas impian murid, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. 2. Hiasan dinding yang dapat menutupi bagian dinding yang rusak, rak buku, dan buku-bukunya untuk menunjang pembelajaran. 3. Papan tulis, meja, dan kursi guru dan murid yang posisinya diubah agar murid nyaman saat belajar. Tahap terakhir adalah atur eksekusi. Yang pertama, murid diberi kesempatan dalam berkontribusi untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompoknya. 2. Guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Terima kasih telah berkunjung kembali di channel ini. Video kali ini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual pada modul 3.2 pada materi pemimpin dalam pengelolaan modal agama dan budaya. Di sini murid menggunakan pakaian yang rapi dan menutupi aurat, seperti murid perempuan menggunakan kerudung dan murid laki-laki yang menggunakan celana panjang pramuka sesuai dengan aturan agama Islam. Yang kedua, karakter murid yang sopan santun dan hormat kepada guru dengan cara bersalaman sebelum masuk ke dalam kelas. 3. Sikap gotong royong murid untuk bekerja sama mewujudkan kelas impian.
Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian saja yang bisa saya paparkan mengenai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.2 ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, salam dan bahagia untuk kita semua. Ya ahobu.